Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah saya pada hari Rabu kemarin pukul 9.30 berangkat dari rumah menuju ke Cengkareng. Bertiga, saya, ayahandanya dari Nasiruddin Latif, Ustadz dan selaku pimpinan Ma'had, kemudian sama Taufik Hidayat juga pimpinan Ma'had dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quranul Karim Ciamis sebagai penanggung jawab, karena pimpinannya anaknya sendiri yaitu Al-Ustadz Mas Dafa Al-Hafidz. Jadi sekarang ini hari ini Kamis 14 November ya, 2024, insya Allah sampai dengan 29 November 2024 akan berada di Brunei selama 17 hari. Jadi untuk sekaligus makluman bahwa saya akan pulangnya hari Jumat. Oleh karena itu, kepada jemaah pengajian yang biasa Kaliwonan ya di Ciamis, ibu-ibu, kemudian para santri Al-Hafidz, siswa sanawiyah, SMU, SMK, mohon maaf Abun ini dikira direncanakan pulang itu tanggal 27. Ternyata pulangnya dalam tiket tertulis 29 Jumat Kliwon. Jadi Jumat Kliwonnya berada di Brunei Darussalam. Semoga sesuai dengan yang direncanakan, ya ada dalam keadaan sehat walafiat, masih terus berkembang, mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah saya di Brunei berada sekarang ini rekaman di Jalan Datuk Haji Ahmad di Kampung Jaya Bakti, yaitu di perpindahan Brakas nomor 5 yang lebih dikenal dengan Ibu Dr. Hajah Nurbayah. Nah, ini saya berada di sini dan alhamdulillah pengajiannya biar saya punya kenangan tersendiri, yaitu menyampaikan pengajian dari kitab Al-Adhkar. Secara khusus ya, Al-Adhkar itu karya Imam Nawawi yang merupakan pelajaran tentang akhlakul karimah, intisari daripada ibadah dan amal soleh. Kitab ini sangat populer di kalangan az-zakirin, orang-orang yang pencinta zikir, ya, zikir yang secara ramai-ramai berjamaah atau di kalangan yang zikir khofi begitu. Titik utamanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa fadhkuruni azkurkum, yang artinya hendaklah kamu sekalian mengingat aku akan ingat kepadamu. Demikian dalam kitab pendahuluannya. Jadi mengingatkan pada kita
kapan saja, di mana saja kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan ibadahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang maknanya, tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para jemaah yang suka berbagi ya tentang materi ceramah ini dan subscribe, sebab kami targetkan ini subscribernya ini mudah-mudahanlah dalam beberapa saat mencapai 4.000 yang subscriber ya. Kemudian hingga hari ini yaitu sudah mencapai 1.127 sampai tadi malam. Jadi ini tanggal 14 belum dihitung. Kemudian tayangannya sudah 115.800 kali tayangan. Ini luar biasa. Yang like, yang menyenangi ini sudah mencapai 7.900 orang. Dan yang memberikan rekomendasinya ada 434. Dan yang berbaginya sudah mencapai 1.200. Jazakumullah bi ahsani jaza. Mudah-mudahan sebagaimana hadis ya dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya yang berdakwah, tuan dan puan yang mulia, yang berbahagia menyampaikan, maka itu punya nilai yang sama. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya, man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk. Di sini diartikan juga kepada kebenaran al-haqqu. Diartikan pula hudan ini dakwah Islamiyah. Pada kebenaran, karena lahu adalah bagi orang yang mengajak itu, yang menyampaikan pesan ini, minal ajri, mendapat pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya dari materi yang disampaikan. Layan kusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Oleh karena itu, kepada pemegang HP saat ini ya, cobalah manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Tidak lama saya ngaji yaitu 2 season. Paling lama 1 season itu 30 menit. Mungkin sebelum tidur video ini didengar dan mendapat pelajaran, serta mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, barokah dari pengajian ini, sehingga Allah memberikan segala fasilitas kemudahan dan terutama memberikan ridhonya. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon padamu ya Allah ridhomu dan surga, dan kami berlindung dari api neraka.
sekali lagi, memang ibadah yang paling besar pahalanya adalah sesuai firman Allah Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Dan tiadalah kamu sekalian diperintah melainkan supaya kamu sekalian beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya, itu firman Allah surat Al-Bayyinah. Kalau tentang kurban, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan sampai kepada Allah itu tidak akan sampai daging atau darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu ketakwaan di antara kamu sekalian. Baik, yang populer hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis Arba'in mengenai niat ini, saya bacakan matan ini hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu sangat tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perbuatan, setiap perkara yang dikerjakan, manawa tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang dia pindahnya saat itu adalah hijrah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya punya nilai, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang disebut muhajir Ummu Qais, yaitu pindahnya dari Mekah ke Madinah semata-mata karena mengikuti perempuan yang dicintainya. Oleh karena itu, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrah karena mengharapkan dunia yang ia cari, awim ro'atin yankihuha, ini ditegaskan, atau seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia ikuti. Niat hijrahnya yaitu semata-mata kalau dapat perempuan yang dicintainya untuk dinikahi. Ini kalau bagi bapak-bapak ya, saudara-saudara kampung dari Ciamis atau di mana sajalah di seluruh Indonesia atau di Brunei, barang siapa yang semata-mata dari Indonesia ke Brunei, puluhan ribu orang Indonesia ini di Brunei, lalu dia tidak sholat, punya duit 4 juta atau berapa juta, tidak mengeluarkan zakatnya, yang paling pokok tidak sholat dan tidak sedekah, nah itu semata-mata hijrahnya dari Indonesia itu karena mencari duit saja. Duit dapat, tapi di sisi Allah tidak dapat nilai apa-apa, rugi sekali. Tapi kalau begini, dia jadi pembantu, dia jadi tukang kebun, dia jadi tukang bangunan, tetap dia lakukan sholat, maka upah dari kerjanya ia terima sebagaimana orang tadi. Dan di sisi Allah itu yang lebih hebat lagi. Jadi sehingga firman Allah itu apa? Sesungguhnya di sisi Allah itu, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang hijrahnya, contoh yang jauh dari Indonesia ke Arab Saudi, ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea,
ada yang ke Amerika, ke mana-mana saja. Bila tidak beribadat, udah itu nilainya ini seperti yang digambarkan oleh Rasul, fahijratuhu ila dunya yusibuha. Semata-mata pindahnya ini mencari dunia yang menjadi bagiannya. Ya, dan tidak sedikit mendapat perempuan yang akan dinikahinya. Maka nilainya dari Indonesia ke luar negeri hanya dapat itu saja. Padahal di sisi Allah, man kana yuridu hadzal akhirah, barang siapa cita-citanya mengejar akhirat, dunia itu akan mengikuti. Kata pepatah orang Sunda, siapa yang menanam padi, maka rumput-rumputan ikut jadi. Tetapi siapa yang menanam rumput, tidak akan jadi padi di sekitarnya. Jadi baiklah kita di dalam seluruh peribadatan, niatkan untuk kepentingan akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Dan kalau siapa yang mencari kepentingan dunia, dunia akan dapat. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat bagian apa-apa, rugi dan rugi. Sedangkan sehari di akhirat itu adalah fi yaumin kana miqdaru alfasanatin. Sehari saja di akhirat laksana 1000 tahun perhitungan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita harus mendapat adab Allah. Baik saudara-saudaraku, saya bukan tidak menyenangi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara ya. Saya ini kan udah 80 tahun. Ke Brunei ini kali ini adalah ke-311 kali bolak-balik. Lalu hasilnya ya alhamdulillah dapat menghidupi anak dan keluarga. Semua menjadi orang yang layak berkehidupan, menjadi pekerjaan, berpendidikan sarjana, ada yang master, ada yang doktor, ya. Kemudian itu ganjarannya. Lalu dapat sekarang ada sekolah madrasah sanawiyah, aliyah, SMU, SMK, primary school. Dan sekarang ini mendirikan lembaga baru, sehingga saya mengajak mari bersama-sama mendakwahkan materi ini selama dipandang ada kebaikan dan kebenaran, dan mohon koreksi dari para jemaah semua bila mendapatkan apa dan salah. Kami sangat menerima tegur dan sapa, dan insya Allah selama 16 hari lah saya akan menjadikan rekaman membahas Al-Adhkar ini sehingga sumbernya dapat dipelajari dan dapat diikuti. Maka di sini ujungnya saya sampaikan kesempatan ini dengan idza amartukum bi syai'in, sabda Rasul. Jika aku perintahkan kepada kamu sekalian atas sesuatu perkara, fa'tu minhu, tunaikanlah itu perkara mastata'tum, ya, sebatas kamu mampu. Jadi lakukanlah apa yang kita mampu. Jangan serba mengatakan saya tidak bisa, saya tidak dapat. Ya, itu suatu kesalahan yang luar biasa. Demikian kepada para jemaah yang seterusnya sedang berada di Brunei. Mudah-mudahan bagi yang ada kesempatan dapat berjumpa, ya, dapat bersilaturahmi. Dan kepada jemaah di Bandung pun, alhamdulillah kegiatan dakwah kami tidak terhenti, yaitu dapat menyampaikan dakwah ini dengan tambahan kitab baru, membahas kitab Al-Adhkar. Yang punya kitabnya silahkan lihat, ya. Kalau ingin membeli bukunya yang sudah ada terjemahnya, boleh. Itu harganya kira dalam 93.000 lah harganya.
insya Allah kalau niat membeli mampulah membeli, murah juga, hanya Rp93.000. Kalau orang dulu 59 ringgit saja ya, tapi itu harga di Bandung. Kalau di sini tambah ongkos kirim ya, mahal ongkos kirimnya itu. Per kiji 17 ringgit Brunei. Kalau di Indonesia kemarin harus bayar 200.000 per kiji. Ya Allah, mahal sekali. Sekian pengajian pada hari ini, Kamis tanggal 14 November. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.